panjang gitu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan ragam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita. Wabil khusus aktivitas kita, kegiatan kita mengkaji Islam, mudah-mudahan langkah dan kehadiran kita akan menjadi catatan amal soleh kita yang telah akan memberatkan timbangan kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang fikih jual beli, yaitu di halaman 209 ya. ya Tentang Salam. ya, sebelum salam, tentang jual beli buah ya yang masih berada di pohon. Di sini dikatakan wala yajuzu bai'u thamarah mutlaqan illa budui salahiyah wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi ratban illa laban. Tidak boleh jual beli buah-buahan mutlak kecuali setelah nampak matang. Maksudnya ini ijon ya, beli buah yang masih ada di pohon. Tapi kalau buahnya sudah dipisahkan dari pohon, seperti mangga muda, bagi yang mengidap silakan saja beli sekeranjang juga boleh. Jadi ini masih berada di pohon, ya kan? Itu tidak boleh kecuali setelah nampak matang. Ini sudah terlihat matangnya. Itu mungkin kalau di persentase sekitar 80%. 75% sampai 80% itu akan matang, atau sebagian besar memang buah-buahnya itu sudah matang. Idealnya memang itu adalah ya matang, kecuali kalau dipetik langsung. Kalau dipetik langsung boleh, ya, walaupun belum matang. Walaupun belum matang, ya, karena di situ tidak ada unsur yang spekulasi. Ya, orang ya kalau beli muda ya resikonya tanggung gitu kan, seperti itu. Kan ada juga orang yang beli buah-buahan yang masih muda seperti itu boleh. Ya. Tapi kalau dibiarkan dulu misalnya sebulan, 2 bulan atau beberapa bulan, itu tidak boleh. Ya. Kecuali juga kalau dibeli pohon-pohonnya, itu boleh. Ya, bukan hanya buahnya saya, pohonnya dibeli lah gitu kan, itu boleh. Seperti itu, karena yang diakatkan itu adalah pohonnya, bukan buahnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga tidak boleh jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba dengan sejenisnya ketika masih basah, ya. Kecuali susu, ya,
hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, atau Rasulullah SAW melarang untuk jual beli buah ya sampai kelihatan matangnya. Ya, larangan ini berlaku bagi penjual maupun pembelinya. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, janganlah kalian tahu menjual atau membeli buah sampai nampak matangnya dan bersih dari hal-hal yang merugikan. Apa itu bisa aman dan lain sebagainya. Jadi itu larangan membeli buah yang masih di pohon kecuali kalau memang sudah nampak matangnya atau sebagian besar itu nampak matangnya. Tapi kalau dia beli langsung dipetik itu boleh, atau dibeli pohon-pohonnya itu boleh. Tidak ada larangan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tentang jual beli salam yang kemarin kita sempat diskusikan. Ya. Salam inden. Ya, semacam jual beli inden, ya bisa seperti itu. Di sini dikatakan bahwa wa yasihu salmu halan wa muajjalan fi ma takamala fi khamsi syara'in. Salam, jual beli pesanan atau inden, sah baik dilakukan dengan tunai atau ditangguhkan. Catatan harus memenuhi 5 syarat. Ya. Yang pertama, andiyakuna mawqutan bisifat. Ya. Sifat barang itu jelas. Ya. Seperti apa barang yang akan dibeli? Ya, beratnya, ya kan? Warnanya, ukurannya, itu jelas. Sehingga memang sesuai dengan pesanan nanti. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah barang tersebut tidak bercampur dengan yang lain. Ya, jadi memang fokus satu akad. Katakanlah rumah ya rumah gitu kan. Kendaraan ya kendaraan misalnya, atau buah makanan ya makanan. Kemudian barang tersebut tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkannya. Karena ini dikhawatirkan akan tidak sesuai nanti dengan spesifikasinya. Misalnya apa ya? Hah? Misalnya apa ya? Kenapa? Contoh misalnya dulu orang pesan pedang itu kan harus ada penempaan kembali. Kalau memang pedangnya itu harus ditempa kembali, ya kan, yang membutuhkan api bisa jadi tidak sesuai dengan yang dipesankannya, ya kan? Ya, artinya kalau dia pesan pedang itu sudah jadi pedangnya gitu kan? Ya, kan kalau pedang itu kan ukurannya kalau dulu memang susah untuk sesuai banget gitu kan? Kaitan dengan berat, dengan ukuran dan lain sebagainya misalnya itu kan. Kalau sekarang ya no problem, segala sesuatu bisa diukur, termasuk pedang pun bisa dibuat contohnya. Kalau dulu kan nggak ada, ya kan seperti itu. Ini yang maksud dengan tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkannya, karena dikhawatirkan itu nanti tidak sesuai lagi dengan ukurannya. Seperti itu. Kemudian barang itu memang tidak ada di tempat. Mungkin maksudnya kalau misalnya beli emas itu ya, misalnya beli emas berupa perhiasan misalnya itu kalau sudah jadi gitu. Perhiasan harus sudah jadi gitu kan, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Sehingga tadi meminimais ya kerugian di salah satu pihak atau kekecewaan di salah satu pihak. Karena apabila ada unsur kerugian atau kekecewaan, itu nanti at-taradinya hilang kan. Saling ridhonya, saling ikhlas itu akan hilang. Padahal Al-Quran mengatakan illa takuna tijaratan antarodi. Ya, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara ridho, secara senang seperti itu.
termasuk kayak minyak mentah, kemudian minyak asiri enggak? Itu masih terjadi pemisahan juga ya? Dengan menggunakan api juga. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya kan, harus dipisahkan dengan panas misalnya, sehingga ini akan menimbulkan, ya dengan tanda kutip tadi, adalah kekecewaan, ketidakpuasan atas pihak-pihak tertentu yang dirugikan, sekalipun sebenarnya Islam tetap memberikan peluang untuk melakukan nego ulang. Mungkin ini maksudnya gini, misalnya orang pesan Indomie rebus, yang dikasih cuman Indomie mentah sama airnya sendiri, silakan masak sendiri, nah gitu Ustaz. Jadi pesannya Indomie rebus, tapi yang dikasih cuman Indomie mentah sama airnya gitu, disuruh masak sendiri gitu. Kira-kira bisa seperti itu. Tapi gitu kalau kan. transaksinya itu Indomie mentah ya nggak apa-apa gitu. Iya, makanya tadi seperti banyak lah yang bisa kita analogikan. Tapi ya jangan dianalogikan dengan apa, mungkin zaman dulu karena kan sangat terbatas gitu kan informasi dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya tujuannya tadi untuk meminimais segala bentuk kekecewaan atau mungkin kerugian di salah satu pihak. Sekalipun sebenarnya bisa negosiasi ulang lagi, oh kalau barang seperti ini saya nggak mau bayar sekian dong, harus dipotong, itu boleh seperti itu karena tidak sesuai dengan pesanan, atau bahkan kita membatalkan juga boleh karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah kalau dibatalkan yang dirugikan penjualnya, seperti itu. Oleh karena tadi betul-betul diantisipasi jangan sampai menimbulkan kekecewaan sehingga terjadi pembatalan pembelian barang tersebut yang bisa merugikan salah satu pihak, seperti itu. Yang sebenarnya ini bayar salam ya sebenarnya dilarang gitu kan, atau tidak sesuai dengan kaidah jual beli dalam Islam karena di situ ada unsur risiko penundaan. Ya, unsur risikonya seperti itu. Ya, tapi karena ini tadi dengan syarat-syarat yang begitu ketat yang sudah diantisipasi tidak akan mungkin terjadi mengecewakan. Karena tadi syarat yang pertama misalnya harus speknya itu harus jelas, ukurannya, beratnya, warnanya, kalau sekarang made in-nya gitu kan. Ya. Seperti itu. Itu harus jelas seperti itu. Dan kalau memang sudah jelas sesuai dengan pesanan, maka akan itu terikat, artinya si pemesan itu membayarnya. Ya, harus menerima barang tersebut. Tidak boleh membatalkannya secara sepihak misalnya seperti itu. Atau itu kembali ke masalah buah, mungkin ada yang bisa tanyakan. Mungkin di Jawa ya, tapi mungkin juga daerah lain gitu. Ya, kebanyakan memang buah itu dibeli belum matang gitu, karena mungkin dikirim dengan ke daerah yang jauh gitu ya. Itu boleh nggak? Kalau tadi memang langsung dipetik, Biasanya enggak juga, ya biasanya beberapa hari baru di-tag gitu. kalau tempo jaraknya hanya beberapa waktu, beberapa hari, dan memang prosesnya seperti itu, biasanya dipetik masih agak sedikit mengkel, kemudian dibawa ke tempat tujuan sudah matang, itu dibolehkan. Yang tidak boleh tadi berlarut-larut gitu kan. Misalnya sebulan atau 2 bulan lagi baru akan kelihatan matangnya. Ya. Artinya di sana ada unsur gamblingnya. Kalau ada unsur gamblingnya itu yang tidak boleh. Ya. Mereka ikhlas ya. Mereka dulu ikhlas ya. Walaupun sudah ikhlas. Ya. Seperti itu. Sebab misalnya sekalipun mungkin ya yang misalnya pembeli ketika terjadi bencana dia menerima resiko itu. Itu kan ada unsur yang merugikan pihak tertentu gitu kan. Atau sebaliknya ternyata hasilnya lebih besar. Ya kan? Hasil jualannya lebih besar sehingga petani itu merasa dirugikan dengan beli yang agak murah tadi. Seperti itu. Ustaz, ini salam ini termasuk fikih modern atau gimana? Enggak, dia ada sejak zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, transaksi salam itu terjadi. Makanya tadi Nabi melarang. Kalau tadi melihat ini menjadi sebuah budaya di masyarakat Madinah, dibolehkan, tapi dengan kriteria kata Nabi ukurannya jelas, beratnya jelas, ya kan, dan segala sesuatu jelas, sehingga tidak ada unsur orang yang merasa dirugikannya. Seperti itu. Ya. Ustaz, ini masalah madu. Kita punya madu. Madu saya di perkebunan pertama itu kita sudah cek laboratorium dan akhirnya kita pasarkan. Setelah itu ada yang nawarkan lagi
beda kebun, tapi bunganya diisap oleh madunya apa malaikat itu sama. Tapi yang kita sudah minta izin ke laboratorium itu madu kebunnya di sini. Nah itu akhirnya madu ini kan kurang kurang bagus, tapi maksudnya kurang banyak lagi menghasilkan. Akhirnya kita ngambil dari kebun sini, kita campur gitu. Makanan ini madu itu sama, lebah itu sama, tapi karena beda kebun dan kita nggak ke laboratorium lagi, itu gimana sih lagi itu nggak? Kalau ke lab itu kan kita untuk sekedar mengetahui, tapi begitu kita jual kan kita mau jual madu dan fisiknya itu kelihatan, ya kan? Fisiknya kelihatan, ya seperti itu. Kecuali kalau misalnya orang minta kriteria, saya mau beli madu yang kadar airnya misalnya hanya 10% misalnya, ya kan? Ya, atau dia minta madu misalnya dari bunga tertentu misalnya, ya. Tapi kalau kita memang tidak mau menjual dalam konteks Bai'us Salam tadi, kita jual memang ada fisiknya dan orang bisa menilai seperti apa dan bisa juga memberikan informasi apa adanya. Tidak yang penting timbangannya bener. Iya, penting kan timbangannya benar. Kalau rasanya sudah berbeda gitu. Kalau rasa itu kan memang madu relatif ya, tidak selalu sama, bahkan dari kebun yang sama, dari peternak yang sama kadang-kadang berubah karena faktor cuaca misalnya mempengaruhi, ya kan, seperti itu, banyak faktor seperti itu. Ya. Itu ya nggak masalah seperti itu. Saya masih kurang jelas tadi yang mengenai barang tersebut tidak memerlukan api misalkan ya, atau mengubah. Ini maksudnya kalau kita sudah terima, kita masih harus ada usaha lagi untuk berubah dari bagaimana? Ketika memang pesanan itu misalnya tadi harus membutuhkan, karena dia api atau untuk memisahkannya atau tadi untuk untuk merubahnya. Kenapa? Karena ya nanti tidak sesuai dengan pesanan dong. Maksudnya tuh kita tidak boleh memesan barang yang prosesnya melalui ada ya bisa dikatakan seperti itu, ya, memesan barang yang harus dirubah lagi dengan api atau dengan pemanasan tadi seperti itu, karena dikhawatirkan nanti speknya itu akan berubah. Tapi sebenarnya ketika speknya tidak berubah, ya kan, dan itu yang kita beli memang kemudian sebelum proses dengan api misalnya, itu sebenarnya sah juga, karena Nabi SAW di dalam hadis prinsipnya mengatakan itu man aslafa fi syai'in falyusrif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Inilah 3 kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW yang kaitannya dengan jual beli salam, yaitu timbangannya harus jelas berapa beratnya, ya. Kemudian ya di sini sukatannya juga, ukurannya juga, wazan itu bisa ukuran, ya, ukurannya juga jelas, Kriteria. Ya, kriterianya jelas. Kemudian waktu penyerahannya juga jelas, sehingga semua orang bisa memprediksikannya. Katakanlah kalau dia mau jual lagi kepada orang lain, dia bisa tawarkan nanti barang ini sebulan lagi, karena dia yakin bahwa sebulan lagi barang itu datang. Misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memprediksikannya dengan jelas seperti itu. Ya. Sekarang kan soalnya misalnya kita pesan ke untuk fabrikasi nih, engine apa yang disesuaikan sama kondisi lapangan kita. Karena kan itu dibuat khusus buat itu. Nah, pesanannya khusus buat dia. Kalau misalnya tidak terpakai di sini, belum tentu terpakai di pabrik lain atau apa. Nah, itu kan berarti ketika saya pesan barangnya belum ada kan, dan dia prosesnya pasti mungkin ada pakai pemanasan atau apa gitu. Iya. Prinsipnya masih oke ya. Prinsipnya dalam jual beli asalam itu yang jelas bahwa speknya itu sesuai dengan pesanan. Ya. Speknya itu sesuai dengan pesanan. Ketika tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak pembeli itu bisa membatalkan atau melakukan negosiasi ulang. Apakah akan membeli atau membatalkan. Ya, tapi kalau sudah sesuai dengan permintaannya, kriterianya, maka terikat, ya, perjanjian itu tidak boleh dibatalkan karena sudah sesuai dengan pesanan. Ini
penjelasannya takrib ini kayaknya lebih rumit daripada hadisnya sendiri. Betul. Hadisnya kan sebenarnya simpel gini aja. Simpel. Ya. Yang penting kualitasnya, kuantitasnya, waktunya jelas. Jelas ya, 3 itu aja yang penting. Ya nggak boleh kalau itu salah satunya nggak jelas. Gitu. Salah satunya nggak jelas, misalnya ukurannya atau timbangannya atau beratnya atau tadi waktu penyerahannya. Ya. Kalau masalah waktu itu tadi nggak sesuai atau mungkin meleset, kalau misalnya si pembeli secara sepihak membatalkan itu berarti dia nggak bisa disalahkan sebenarnya, bukan termasuk zolim ya? Tidak, karena memang itu konsekuensinya harus dia bisa menyiapkan barang. Oleh karena itu dia harus mengantisipasi. Katakan kalau 30 hari barang itu sampai, 25 hari itu sudah ready. Ya, seperti itu, sehingga dia bisa mengantisipasinya. Seperti itu. Ya, jadi katakanlah tadi barang ini sebulan yang akan datang, berarti dia punya asumsi bahwa dia harus bisa mendapatkan barang itu dalam waktu 3 pekan. Jadi kalau terjadi seperti itu udah risiko penjual ya? Risiko penjual. Tapi sekali lagi bisa dinego ulang. Ya kan, katakanlah ini saya tidak sesuai dengan waktu, minta potongan dong. Ya, so, misal barang ini akan saya jual lagi, saya akan order lagi kepada orang lain misalnya. Tapi kalau barang itu untuk dipakai misalnya dan kita juga sebenarnya butuh, ya kan Rasulullah mengatakan rahimallahu imra'an ya iza ishtara sam'an wa iza ba'a sam'an. Allah akan melimpahkan rahmatnya orang kalau membeli barang ada toleransinya, kalau menjual barang juga ada toleransinya. Enggak kaku. Yang penting tidak ada orang-orang yang merasa dirugikan. Ya mungkin kalau keuntungannya berkurang sedikit wajar lah gitu kan. Tapi tidak ada dirugikan gitu kan. Seperti itu. Jadi kita memang dalam jual beli itu ya dianjurkan sekali, ditekankan sekali untuk memberikan toleransi. Kalaupun orang itu membatalkan tidak perlu kecewa. Mungkin bukan rezeki kita ada di tempat yang lain. Kan rezeki yang mengatur Tuhan. Ya, bukan perjanjian kita, sepakatan kita itu hanya sebagai sebuah ikhtiar saja. Ya kan? Seperti itu. Bisa jadi ini batal tapi ada orderan yang lebih besar lagi. Ya, ini tidak jadi ada keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar, lebih besar lagi. Di media sosial cerita tentang kurma busuk ya kan? Ya. Ceritanya Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf ingin jadi orang miskin. Gimana caranya? Orang miskin masuk surganya dulu lah. Ya. Tiba-tiba terjadi bencana di Madinah itu, ya kurma pada busuk. Ya dia belilah kurma busuk itu. Ya kan? Dia mengharap rugi dengan transaksi itu kan. Kurma busuk dia beli. Ternyata di daerah yang lain sedang terjadi wabah penyakit membutuhkan kurma busuk. Nggak jadi dia orang miskin. Itulah rezeki Tuhan gitu kan. Allah yang mengatur. Dia sudah berusaha untuk menjadi orang yang bangkrut gitu kan. Tapi Allah berikan ya, kekayaan dengan cara yang lain. Karena rezeki kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau seandainya satu ketika kita menghadapi realitas seperti itu, ya sudahlah. Ya, kalau Anda nggak beli, ya, mungkin bukan rezeki saya, Allah akan memberikan rezeki dari orang yang lain. Gitu kan. Itu kan lebih enak kalau kita legowo gitu kan, daripada kita ya terus bermasalahkan dan tetap saja nggak bayar, misalnya itu nggak bisa. Ya kan, ya kan, kita yang stres sendirian. Kira-kira sih. Nah ini dalilnya adalah firman Allah secara umum, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tadayantum, saling utang-utangi, pinjam-meminjami, termasuk di dalamnya adalah bai'us salam, karena bai'us salam juga ada unsur tadayunnya atau dainnya, utang piutang. Ya. Maka tulislah ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah disepakati ditentukan, seperti itu. Ya. Dan kemudian di dalam hadis Nabi SAW ketika Rasul datang ke Madinah, orang-orang memesan kurma 2 dari 3 tahun. Lalu beliau berkata, kurma, dulu pesan kurma, saya pesan kurma ya nanti diantarkan 2 tahun kemudian. Ya, apa-apa gitu kan, yang penting kriterianya jelas. Baik, kemudian masih ada kaitannya dengan jual beli salam ini.
ya, bahwa al-musallam fihi ya, itu memiliki 8 kriteria. Ya. Musallam fihi itu adalah barang yang dipesan. Ya. Kriteria barang yang dipesan itu yang pertama an yasifahu ba'da zikri jinsihi wa naw'i bi sifati allati yaxtalifu biha thaman. Hendaknya menerangkan sifat-sifatnya sesudah menerangkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang dapat membedakan harganya. Tadi intinya ukurannya jelas, beratnya jelas, ya kan, timbangannya jelas, seperti itu. Wa yadhkur wa an yazkura qadrahu bima yanjahala lahu anhu. Ya kan? Yang kedua, menyebutkan ukurannya dengan keterangan yang menghilangkan kesamaran dari barang tersebut. Artinya kriterianya itu begitu jelas. Ya, orang tidak meraba lagi. Ini berapa beratnya maksudnya? Ini berapa ukurannya maksudnya? Tidak. Itu jelas segala satunya. Yang fil jahalah itu menafikan ketidakjelasan. Kemudian kalau memang barang itu yang ketiga ditangguhkan, maka harus diterangkan waktu penyerahannya. Tadi bila ajalin ma'lum, kapan barang itu akan diserahkan. Ya. Kemudian bila barang tersebut biasanya ada pada waktu penyerahannya. Ya. Wa yakuna mawjudan indal istiqaqi fil ghalib. Jadi memang dia sudah mengantisipasi dan sudah memprediksikan bahwa barang itu pasti ada. Karena berdasarkan kebiasaannya, misalnya pohon itu berbuah pada waktu tertentu. Ya. Dulu jual beli salam ini sebatas pada buah-buahan saja. Ya, seperti itu. Karena mereka tahu musimnya kapan, atau musim yang bagusnya kapan, atau dari daerah mana. Kemudian tempat penyerahannya juga, ya, itu dijelaskan di mana diserahkan itu, ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga harganya sudah ditentukan berapa yang harus dibayar dari pesannya tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus serah terima uang sebelum berpisah. Jadi uang memang diberikan terlebih dahulu, ya, seperti itu. Atau bisa uangnya dalam bentuk DP, ya kan, seperti itu. Sehingga kalau seandainya orang tersebut membatalkan akadnya, itu DP-nya bisa dianggap hangus. Seperti itu dibolehkan, asalkan di awal memang sudah ada kesepakatan seperti itu. Dan serah terima uang sebelum berpisah, kemudian akad salam diadakan pada saat itu juga, tidak ditangguhkan dan tidak dimasukkan khiyar syarat di dalamnya. Jadi tidak ada khiyar bersyarat. Ya. Artinya ketika memang barang itu tidak sesuai dengan spek yang dimintanya, itu otomatis batal. Ada syarat atau tidak ada syarat, ya, ada masa khiyar atau tidak ada khiyar, karena itu sudah merupakan bagian dari ketentuan secara umum. Ya. Baik. Ya. Berarti di sini kalau tidak ada pembayaran, berarti nggak terjadi akad salam itu? Iya. Karena akad salam itu di satu sisi dia modelnya pesanan, di sisi lain dia modelnya kepercayaan. Berarti kalau misal cuma oke gitu, cuman nggak ada pembayaran DP ataupun lunas, berarti nggak dianggap ya? Itu bukan akad salam namanya, itu akad istisna. Nanti dalam bentuk akad yang berbeda, akad pesanan. Kalau bayar salam memang lebih didasari oleh saling percaya, ya. Tapi memang nanti tidak boleh ada yang pihak-pihak dikecewakan. Ya, salam itu. Nah, kalau tadi ditanyakan belum memberikan bayar, itu akad istisna, pesanan. Ya, itu juga dibolehkan di dalam Islam. Yang penting tadi, ya, akadnya jelas, kriteria jelas, dan semuanya didasari oleh memang, ya, keikhlasan dan tanggung jawab, baik penjualnya maupun pembelinya. Ya, seperti itu. Karena pada prinsipnya secara umum jual beli itu dasar utamanya itu adalah antara tadi saling ridho.
seperti itu. Ya, saling beribadah. Sehingga akad yang tidak dibunyikan, hanya tukar begitu saja kan, itu dibolehkan. Ya. Jadi tidak harus ijab kabulnya saya beli barang ini dengan harga sekian tunai, saya jual barang ini dengan harga sekian tunai. Itu lama banget kalau kita beli barang banyak gitu kan. Ini cukup di scan oleh barcode gitu kan, kita tahu harganya, itu selesai. Dibolehkan. Model transaksi modern seperti sekarang ini kan, seperti itu. Sekalipun dulu ketika memang transaksi itu sangat sederhana ya dibunyikan. Ya. Saya jual barang ini harganya sekian, saya beli barang ini harganya sekian. Kemudian berikutnya tentang rihan, tentang barang gadaian. Ya, seperti itu. Di dalam Islam, ketika kita khawatir orang misalnya meminjam uang atau memesan satu barang, dia tidak memenuhi, maka kita boleh minta jaminan. Ya, kita boleh minta jaminan. Namanya ar-rahmu, jaminan seperti itu. Ya. Dan biasanya jaminan itu dalam bentuk kepercayaan. Tapi kadang juga dalam bentuk barang, dalam bentuk benda, ya kan, jaminannya. Tapi di dalam Islam juga boleh jaminan itu dalam bentuk kepercayaan orang lain. Ya, seperti kisah seseorang yang membunuh orang tua yang membunuh untanya kan gitu kan, sampai kemudian pihak keluarga menuntut kisos. Dan Rasulullah memenuhi untuk apa? Bukan Rasulullah di zaman Umar ya. Umar memenuhi tuntutan kisos tersebut. Tapi orang itu minta ditangguhkan. Saya minta ditangguhkan pelaksanaan kisosnya, karena saya harus menyelesaikan ya kewajiban saya, ya kan? Ya nggak bisa gitu kan? Jangan-jangan ini sekedar alibi saja, modus untuk lari. Ya. Tiba-tiba sahabat Nabi Abu Zar kalau tidak salah menawarkan diri, saya sebagai jaminan ya, biarkan orang ini menyelesaikan urusannya. Ya kan, singkat cerita sampai pada hari hanya dia belum juga muncul, sampai akhirnya akan dilaksanakanlah eksekusi itu gitu kan, yaitu Abu Zar yang akan menanggung resiko kisosnya karena dia telah memberikan jaminan. Ketika kisos itu akan dilaksanakan, ya, terlihatlah bayang-bayang kecil hitam dari kejauhan, ya, sambil berteriak hentikan. Ternyata ya orang tadilah, ya kan. Sampai kemudian terjadilah dialog yang mengharukan itu kan. Ya. Umar bertanya kepada Abu Zar, kenapa kamu lakukan hal ini? Ya. Mengatakan lagi bahwa tidak ada lagi orang yang percaya dengan sesama saudara. Ya. Mendengar jawaban itu Umar sangat terharu sekali. Ya. Lalu kenapa kamu kembali? Kamu bisa melarikan diri kan? Laki-laki itu mengatakan agar jangan lagi ada orang mengatakan tidak ada pemberani untuk menyerahkan jiwanya untuk melaksanakan hukum kisos. Ya. Umar semakin terharu. Pihak keluarga melihat dialog ini yang begitu sangat luar biasa, akhirnya membebaskan. Ya. Dibebaskanlah. Udah saya nggak nuntut kisos katanya. Lo kenapa tidak dari awal? Mereka mengatakan agar tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tidak ada orang Islam yang memaafkan kesalahan saudara. Luar biasa kisah itu ya, sangat mengharukan. Nah di sini bahwa ada jaminan berupa kepercayaan itu dibolehkan seperti itu. Ya, jadi di dalam Islam itu dibolehkan kita minta jaminan atas pinjaman terutama, ya, agar orang itu bertanggung jawab terhadap pinjaman dan mau mengembalikan ya pinjamannya tersebut. Kalau seandainya orang itu tidak mengembalikan pinjaman tersebut, itu barang jaminan itu boleh dilelang, dijual. Kalau seandainya memang harganya bisa melunasi hutang piutang, ya selesailah. Tapi kalau seandainya kurang, maka tetap yang berhutang itu harus menutupi, membayar kekurangan. Tapi kalau lebih, kelebihannya harus dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Dan
Ya, barang jaminan itu tidak boleh kita manfaatkan. Ya. Buat ini Ustaz. Hah? Ya bagaimana motor tuh. Motor Buat misalnya. Gojek. Jadi itu tidak boleh. Ya. Ini sering di masyarakat kita orang pinjam digade barangnya tapi kemudian dimanfaatkan. Pernah nanya yang bilang awal, silakan aja Bang. Yang nggak punya. Sekalipun kecuali kalau memang butuh perawatan. Seperti misalnya dia memberikan jaminannya sapi ya atau kuda, itu boleh kita tunggang karena apa? Karena kita merawatnya, benda hidup. Tapi kalau dia benda mati dibiarkan memang tidak ada resikonya, tidak boleh. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung unsur pemanfaatan itu adalah riba. Ya. Sampai-sampai Abu Hanifah ketika memberikan pinjaman kepada salah seorang tetangganya, ya, dia tidak mau memanfaatkan bayang-bayang rumahnya untuk menghindari diri dari sengatan panas matahari. Sampai sejauh itu. Padahal kan tidak berkurang kan? Dia menghindar itu. Loh kenapa menghindar? Lebih memilih jalan yang kena sinar matahari. Saya memberikan pinjaman kepada pemilik rumah ini, saya tidak mau memanfaatkan bayang-bayang rumahnya untuk berteduh. Ya. Sampai sejauh itu. Ya. Ya, karena tadi kullu qardin jarra naf'an fa riba. Sekalipun ya mungkin dalam konteks toleransi dalam Islam itu dibolehkan saja. Karena bukan seperti itu, tapi waroknya kehati-hatian Abu Hanifah sampai sejauh itu. Jadi kalau kita memberikan pinjaman ya tulus, memang pinjaman kita mengharapkan balasan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebenarnya pinjaman itu kapan saja boleh kita tarik. Tidak harus berbatas waktu. Ya, menurut sebagian ulama itu tidak diperlukan berbatas waktu, sebulan kembalikan ya. Itu tidak perlu. Karena itu milik kita, kapan saja kita ambil boleh. Ya. Cuma kalau kita dianjurkan juga untuk berikan toleransi. Kalau dia susah mengulanginya, tunggu sampai dia punya uang, gitu kan. Ya, kalau juga memang susah juga, ya sudah sedekahkan lah. Di satu sisi orang yang sudah mampu membayar hutang tidak membayar hutang itu adalah zalim. Ya, matlul ghani zulmun kata Nabi. Orang kaya mengundang hutangnya tidak mau bayar padahal sudah sanggup untuk membayar, itu adalah zalim. Kalau zalim itu boleh diambil secara paksa nanti hartanya untuk membayar hutang piutang. Seperti itu. Jadi ya. Ya, kalau misalnya ada orang berhutang ke kita gitu kan, waktu lama ini, kita ingat mungkin dia juga ingat itu kita perasaan menurut kita dia sudah bisa bayar gitu kan. Tapi posisi kita gimana? Kalau bandingkan dia zalim atau dia memang kita ada sedekahin? Iya. Ya kita sebagai saudara kita, ya, hak kita sebagai seorang muslim kita perlu mengingatkannya, ya kan? Jangan sampai kita membiarkan orang itu zalim. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman kana au mazluman, bantulah saudara kamu, baik dia dalam ya posisi teraniaya atau dia melakukan perbuatan aniaya. Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang teraniaya kamu biasa dan paham. Apa yang dimaksud dengan menolong orang yang membuat perbuatan zalim atau berbuat aniaya? Akan mencegah dia jangan sampai berbuat zalim. Bagaimana caranya? Kita ingatkan, ya kan? Kita tagih seperti itu, ya kan? Kita ingatkan, kita tagih seperti itu. Cuma kalau dia misalnya belum punya uang ya kan dosa dia berbohong padahal dia sudah sanggup untuk melakukan seperti itu. itu yang banyak orang banyak yang orang lupa gitu. Jadi Utangnya lupa. Enggak, maksudnya apa? Memberikan pinjaman ke orang terus dia seakan-akan merasa berhak untuk memanfaatkan sesuatu dari orang itu gitu. Ya. Oh, jadi, iya. jadi orang kadang-kadang karena merasa dia memberikan kebaikan ke orang lain, terus dimanfaatkan. Ya. Terus, dia kan punya utang sama saya, gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa dia bantu saya atau gimana gitu. Nah, itu ya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Riba itu. Riba itu. Apa riba? Kita ngasih bantuan ke orang, gitu ya. Tapi kemudian orang itu bantu kita dan seakan-akan karena orang itu sudah pinjam sama kita gitu.
Jadi harus tulus ikhlas memberikan Iya, pinjaman. ikhlas itu nggak Tidak boleh. kita memanfaatkan, saya mau pinjam uang, boleh tapi tolong berikan dulu ya sana barang itu riba. Ini harus murni gitu kan? Iya. Seperti itu. Kadang terus ngentengin Ustaz. Jadi apa? Mentang-mentang kita sudah banyak bantu dia, Nah, iya, gitu. betul. Ya. Itu ya tidak boleh, itu jadi zalim itu Iya. sebenarnya. Karena di kullu qardin Kan jama'a bahkan ada ceritanya kan bahwa apa, kalau kita memberi sesuatu kita minta doa aja sama dia. Doain deh. Iya. Sekian. Saya pinjemin tapi doain saya. Nah, iya. Itu riba pinjaman kalau memberi enggak. Kalau memberi enggak? Kalau memberi enggak itu pinjaman. Nah, pinjaman. Ya, kan? tapi kalau orang yang- pinjam ya udah pinjam aja. Ya. Ya kan? Mau dia doakan atau tidak. Jadi kadang-kadang kalau orang yang warok kan bahkan memberi pun nggak mau minta apa-apa. Tidak apa-apa. Saya kayak ikhlas tadi ya. Iya, menjaga keikhlasan itu kan. Bahwa kita pemberinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberinya kepada manusia. Ya. Cuma memang kalau saling mendoakan, minta mendoakan itu dibolehkan. Ya. Nabi SAW minta didoakan oleh Umar yang akan berangkat umroh kan. Baik. Jadi faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu fid dunya. Setiap barang yang boleh dijual boleh juga dijadikan sebagai barang gadaian dalam hutang piutang. Ya. Bila telah tetap adanya hutang dalam tanggungan, ya, dan bagi orang yang menggadaikan boleh membatalkan gadaian selama belum menyerahkan barang gadaian tersebut. Jadi kalau belum, saya mau gadaikan ini tapi belum diserahkan, nggak jadi ya, nggak boleh ya, seperti itu. Dan yang meminjamkan juga ya boleh meminta gadaian atau memang tidak harus meminta gadaian, karena pinjaman itu kan qardul hasan ya. Pinjaman semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Kalau Anda tidak mengharapkan pahala dari Allah, nggak usah berikan pinjaman. Tapi ingat bahwa meminjamkan itu pahalanya lebih besar daripada mensedekahkan. Ya, kalau Nabi pernah membaca di pintu surga, orang yang memberikan pinjaman pahalanya 18 kali, sedangkan sedekah hanya 10 kali. Kok bisa begitu? Karena kalau orang meminjam itu dia lagi butuh. Ya, lagi perlu butuh. Biasa pinjam kan? Sekalipun ada juga orang yang memang hobinya pinjam. Ya ada kriterianya itu. Iya. Ada kriterianya. Nah, kalau orang diberi itu kan belum tentu dia butuh. Ya kan, seperti kita misalnya memberikan kepada orang-orang yang kadang di pinggir jalan itu kan mengamis. Itu sebenarnya belum tentu dia butuh. Kenapa? Dia di rumahnya di kampung halamannya kaya kok. Punya sawah ladang, punya ternak, punya rumahnya juga ya bagus-bagus. Cuma memang dia menganggap itu sebagai sebuah profesi gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi terutama Anis tadi, psikologinya orang meminjami itu lebih berat memang daripada orang ngasih kan. Secara secara psikologis orang kita ngasih pinjam, secara psikologis meminjami itu lebih berat. Lebih berat. Ini diganti gak ya? Iya. Dipulangin gak gitu kan? Nah, kadang-kadang orang udah kamu gak usah pinjam lah, saya tahu kamu gak bayar, saya kasih aja. Saya biasanya gitu, dia sudah kasih aja. Coba membebankan dia juga gitu. Iya. Kalau kalau bisa ikhlas meminjamkan itu memang lebih Iya, kan lebih biasanya besar lebih sebetulnya. gampang keinget terus. Orang ini belum bayar. Orang ini nggak bayar. Ya, seperti itu. Kemudian bahwa ya jadi yang menggadai itu boleh menarik gadaiannya selama memang belum ada serah terima. Kemudian bahwa orang yang menerima gadaian tidak bertanggung jawab terhadap barang gadaiannya kecuali kalau ada kerusakan akibat kelalaian. Karena yadul murtahin itu yadul amanah, bukan yadul domanah. Jadi ada istilah tangan yang amanah dan tangan yang harus bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau terjadi kerusakan, selama memang bukan karena kesalahan, yang bukan karena kelalaiannya, ya apalagi karena bencana alam misalnya, ya sudah. Ya, kecuali kalau ada kelalaiannya, misalnya orang gadai kendaraan parkir sembarangan pinggir jalan gitu kan, kemudian tidak pakai kunci stang misalnya. Nah ini kan kelalaian, ya. Kan kalau sudah memang disimpan di garasi, kemudian tahu-tahu tetap menjadi bobol oleh maling gitu kan, nah itu tidak ada tanggung jawab. Atau terjadi kebakaran misalnya, ya yang bukan hanya barang gadaian saja, misalnya barang juga rusak, itu tidak bertanggung jawab. Force major. Iya.
Itu ada biasanya dalam asuransi seperti itu. Jadi tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang. Oleh karena itu ketika kita ingin menerima gadaian, barang gadaian, ya kita juga harus bisa memastikan bahwa itu bisa kita jaga dengan baik. Kalau tidak, maka kita akan mengganti. Ya. Atau lebih baik ya sudah nggak usah pakai digadai lah. Ya, sehingga kita tidak memiliki tanggung jawab, tidak beban atau tanggung jawab menjaga barang tersebut. Memang kita niatnya memberikan pinjaman, ya. Dan bila penerima gadai baru menerima sebagian hak dari tebusan itu, maka tidak keluar sedikit pun dari hak gadainya sehingga menerima seluruh uang tebus. Jadi kalau seandainya hutang itu baru dibayar separuh, dia berhak untuk menahan barang gadaian tersebut. Oh nanti dulu tanda belum lunas, ya kan lunasi dulu, itu bisa seperti itu. Ya, bisa ditahan kalau baru pembayarannya separuh. Atau kalau seandainya kemudian dia tidak bisa melunasi, itu barang itu bisa dilelang, dijual untuk melunasi hutang. Kalau memang ada kelebihan dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Kalau ada kurang, maka kekurangan itu menjadi beban yang meminjamkan. Ya. Itu di kampung-kampung ada yang suka gadain sawah ya. Nah itu kan tadi kan kita tidak boleh memanfaatkan sawahnya. Kalau cuma sawah nggak dimanfaatkan ya tanah doang kan, jadi gimana kayak hukumnya kalau dia Ya memang tidak boleh kalau dia menggadaikan saya, tidak boleh kita kelola sawahnya kecuali atas perjanjian yang lain. Oke, sawahnya dikelola tapi nanti muzara'ah, bagi hasil. Saya sebagai pemodal tanah, Anda sebagai pemodal bibit, misalnya seperti itu. Tidak boleh kemudian dimanfaatkan. Dan ini juga banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, itulah yang namanya riba. Kullu qardin jara naf'an bawa riba. Ya. Justru mestinya kita membantu dan memberikan dia support untuk mengelola sawahnya sehingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Ya. Bukan justru kita eksploitasi gitu kan, kasih pinjaman, gadai sawah nggak bisa bayar, sawahnya kita sita jadi dia. Itu yang sering terjadi proses pengambil alih dengan secara langsung. Itu bukan cara-cara yang Islam. Islam itu prinsipnya adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah akan menolong hambanya manakala hambanya suka menolong orang lain. Kalau kita suka menolong orang lain, kita akan mendapatkan pahala. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang mau tolong menolong. Ya. Itu kalau di real pegadaian kita kan meskipun pegadaian syariat tetap ada itunya, apa namanya? Pemanfaatan. Ada bayar biasanya apa gitu istilahnya. Kalau yang saya tahu pegadaian syariah itu tetap pinjaman kita tetap segitu, cuma nanti ada kena biaya per bulan atau per berapa peminjaman tempat untuk menyimpan barang gadaian itu yang disewakan. Jadi dua akad sebenarnya itu, akad pinjam, kemudian di situ ada akad sewa tempat menyimpan jaminan tersebut. Ya kan, seperti itu. Berarti statusnya boleh, bukan boleh, karena itu dua akad yang berbeda. Dua akad yang berbeda. Ya, makanya ada orang kaya gitu kan, dia pengen pinjam uang cuma 10 juta atau berapa juta, gadaiannya mobil Ferrari gitu kan, selama 1 bulan. Ya, bunganya sekitar berapa gitu, dia harus bayar katakanlah 1 juta. Setuju dia gitu kan. Ya, pihak bank merasa untung gitu dapat uang selisih 1 juta. Ternyata orang ini cerdas, dia bilang kalau saya parkir mobil mewah di Jakarta selama sebulan itu bisa lebih 1 juta. Jadi dianggap sebagai biaya parkir. Ya. Jadi itu akad yang berbeda kalau yang setahu saya gadai syariah. Ya kan? Itu akad yang berbeda. Ada dua akad seperti itu. Itu dibolehkan. Jadi menyewa ya tempat untuk menaruh barang jaminan tersebut. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bertransaksi makanan dengan orang Yahudi ya, sampai waktu yang telah disepakati, dan
Nabi menjadikan baju besinya itu, baju perangnya itu menjadi ya jaminannya. Seperti ini menunjukkan bahwa kita boleh bermuamalah kepada non muslim, ya kan? Kita boleh bermuamalah kepada non muslim, ya. Itu dibolehkan di dalam Islam. Namun sebagian ulama mengatakan kalau memang di sana tidak ada unsur-unsur ya katakanlah merugikan pihak umat Islam. Tapi kalau ada unsur merugikan pihak umat Islam itu dibolehkan, dilarang untuk melakukan transaksi dengan non muslim. Itulah kemudian ada istilah boykot, ya kan, memboikot produk tertentu itu memang dibolehkan ya, dalam konteks dan situasi tertentu seperti kita memboikot produk-produk Israel misalnya karena mereka membantai, membunuh umat Islam, atau produk-produk yang membantu ya orang-orang Yahudi untuk membunuh ya kaum muslimin, itu dibolehkan seperti itu. Ya. Yang kedua bahwa dibolehkan di sini juga memberikan arahan atau boroh atau jaminan di dalam transaksi tersebut. Ketiga bahwa Nabi SAW hidupnya sangat sederhana sampai-sampai dia harus meminjam ya atau membeli makanan dengan cara menggadai atau berhutang makanan dengan cara menggadai pakaian. Dan ternyata ini sampai beliau wafat status baju perangnya itu masih di tangan orang Yahudi tadi sebagai jaminan. Ya. Hukumnya orang yang tidak memboikot produk-produk Israel dari perjalanan. Ya, ini kan sebuah istihad ya. Sebuah istihad ya, fatwa ya, yang nanti dilihat apakah memang ya fatwa itu katakanlah efektif dan tidak mengganggu kelancaran umat Islam dalam ya, dalam kehidupannya, itu maka terikat ya. Tapi kalau memang kita membutuhkannya dan itu akan mengganggu kelancaran aktivitas kita, itu dibolehkan. Karena memang ya itu kan himbauan ya, fatwa yang sifatnya secara umum. Seperti itu, gerakan memboikot produk-produk Israel misalnya, atau produk-produk Amerika, seperti itu. Ya, dikembalikan kepada individu masing-masing. Ketika kita merasa butuh, kan di dalam Islam ada kaidah yang mengatakan irtikabu akhafu dararaini. Kita melanggar mudarat yang paling ringan di antara mudarat-mudarat yang ada ketika memang pilihannya kita berhadapan dengan mudarat. Kita beli ada mudaratnya, kita nggak beli ada mudaratnya gitu kan, kira-kira seperti itu. Kita ambil mudarat yang paling ringan. Mana mudarat yang paling ringan? Itu dibolehkan di dalam Islam dalam konteks situasi dan kondisi tertentu. Tapi pada prinsipnya ad-darar yuzal, yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya. Kalau tidak bisa dihilangkan, diminimais. Kalau tidak bisa diminimais, tadi pilihan yang paling ringan tadi. Ya. Ya. Iya. Tadi dikatakan, jadi tidak boleh Bu. Kalau memang itu sebagai gadaian, tidak boleh dimanfaatkan untuk diambil, ditanami benih sawah misalnya, diambil hasil sawahnya tidak. Kecuali kalau di situ ada akad yang baru, akad berbeda, ya akan di satu sisi itu sebagai satu jaminan, kemudian dijadikan muzara'ah. Muzara'ah itu bagi hasil dalam bisnis tanaman. Ya, jadi pemilik tanah itu dia harus mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatannya. Harus ada kesepakatan. Dikatakan pemilik tanah minta hasilnya nanti 20% buat saya, atau 30% buat saya, atau 60% buat saya. Itu sesuai dengan kesepakatan aja. Ya, hasil keuntungannya misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan la yughlaqu ar-rahnu min sahibi lahu bunmu wa alayhi bunmu. Ya, gadai itu tidak menutup dari yang punyanya. Hasilnya tetap kepunyaannya, karena dialah yang akan membiayai segala konsekuensi. Jadi maksudnya bahwa hasil dari barang gadaian itu, kalau memang dia memproduksi, misalnya katakanlah kalau hewan kemudian melahirkan, maka itu milik yang punya.
Punya. Iya. Tidak serta-merta ini milik saya. Dia boleh menuntut biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaannya. Ya kan? Atau sebagai kompensasinya adalah dia memanfaatkan kendaraan itu atau susunya, misalnya, itu boleh. Kalau memang butuh perawatan. Tapi kalau tidak membutuhkan perawatan, tidak ada hak dia untuk menggunakan. Kenapa? Kalau barang itu rusak, kan resikonya menanggung pemiliknya. Iya kan? Bukan yang tadi menerima gadaian tersebut, dia tidak ada resikonya kecuali kalau kelalaiannya. Ya. Nabi ada. Kalau misalkan penggadaian emas, perhiasan atau emas batangan itu bagaimana? Ya, ini memang menjadi debatable di kalangan ulama ya, apakah itu termasuk yang dibolehkan atau termasuk yang dilarang. Karena emas ini kaitannya dengan riba kan, gitu kan? Seperti itu. Tapi istihad sebagian ulama itu membolehkan, ya kan, menggadaikan emas, ya, karena dia sama dengan barang-barang yang lain. Dibolehkan sebagai barang gadaian kan? Seperti itu dibolehkan. Terus kalau misalkan ada biaya titipnya gitu, Yaitu bukan, dia kan sebagai jaminan dan boleh yang menerima titipan menuntut atau meminta ya, biaya penitipan ketika memang dia menggunakan misalnya tempat atau ya lokasi tertentu, itu dibolehkan. Yang penting sesuai dengan kesepakatannya. Dari situlah sebenarnya penggadaian syariah memperoleh keuntungannya, ya, karena dia ketika memberikan pinjaman dia tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Ya, dari barang itu dari mana keuntungannya tadi? Menyewakan tempat, ya, untuk menyimpan barang jaminan tersebut. Ya, biasa sehari misalnya 1.000, ya, kalau 30 hari 30.000, 60 hari 60.000 begitu kan? Seperti itu. berarti umpama hewan, berarti itu yang menggadaikan harus umpama diminta untuk kayak Sal tadi bilang diminta untuk membayar biaya perawatan. Iya boleh, tapi kalau dia tidak mau, saya nggak mau, saya ngerawat sendiri, silakan. Ya kan, dia harus memberi makan, dia harus misalnya dimandiin sapi tersebut misalnya kan, kotorannya harus ya bersih dan lain sebagainya, itu kan akan repot. Ya, buat dia sendiri atau repot yang menerima gadaian, ya sudah, akhirnya kan pilihannya ya udah langsung bagi gadaian saja lah daripada saya repot harus berusaha sapi misalnya kan. Ya, misalnya seperti itu. Karena memang qardul hasan, pinjaman itu, ya, pinjaman itu memang murni adalah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, rihan itu jaminan atau barang itu kan kaitannya dengan pinjam meminjamkan, bukan transaksi. Jadi hukum awalnya hukum pinjaman berarti. Hukum pinjaman. Hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam. Cuma kita inginkan bahwa ada jaminan bahwa Anda ini akan melunasi hutang Anda. Ya, maka dimintalah jaminannya apa misalnya? Emas, jaminannya apa misalnya? Rumah, jaminannya apa misalnya? Kebun, surat kebun dan lain sebagainya. Itu bisa. Kalau ada sampai yang pinjam tidak membayarnya sehingga meninggal itu, Ya, dia punya hak untuk menuntutnya pada ahli warisnya. Kan ada jaminannya bisa dijual. Katakanlah jaminan bisa rumah, dijual rumah itu berapa? Harganya ternyata bisa menutupi hutang-hutangnya misalnya. Selesai. Kalau ada lebihnya dikembalikan. Tapi kalau kurang itu bisa dituntut pihak keluarganya untuk memberitahu bahwa orang ini punya hutang yang harus dilunasi terlebih dahulu. Dan memang kan aturannya, ketentuan sebelum harta warisan itu dibagikan harus diselesaikan dulu hutang-hutang orang yang meninggal itu. Kewajiban baru kemudian sisanya untuk ahli waris. Ya. Baik. Berikutnya adalah tentang ya al-hajru. Al-hajru itu ya, apa, membatasi ya aktivitas seseorang, ya, itu al-hajru. Ya. Kalau di sini dia pengampuan diperbolehkan atas ya, 6 macam, 6 orang. Ya ampu itu
ditanggung, dipelihara. Jadi artinya kita boleh mengambil alih, kebebasan seseorang untuk melakukan transaksi. Ya, itu boleh kita ambil alih. Siapa mereka yang kita boleh ambil alih? Yang pertama adalah sobi, anak kecil selama belum balik itu boleh kita ambil alih. Misalnya ada anak yatim ditinggal mati oleh orang tuanya, hartanya banyak, ya, itu boleh kita ambil alih untuk menjaga harta tersebut dan memanfaatkan pemanfaatan untuk anak tersebut. Ya, jangan ini kan harta saya mau beli mobil misalnya, yang harganya sekian juta, padahal dia masih kecil gitu kan. Ya, itu boleh kita kan nggak bisa, kamu masih kecil, nanti kalau sudah besar. Ya, itu mengambil alih kebebasan seseorang. Orang gila misalnya ada warisan. Iya, orang gila dapat warisan misalnya, tidak boleh kita berikannya warisan kamu 500 juta terserah kamu, habis dalam satu hari itu kan. Jadi boleh kita tidak berikan, kita tahan hartanya tersebut, kita atur sedemikian rupa, itu boleh. Seperti itu. As-safi, orang yang idiot, yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan harta yang baik dan benar, itu dia boleh. Ya. Dia punya harta banyak, warisan misalnya, tidak boleh kita serahkan begitu saja. Kemudian dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang tersebut. Ya. Al-mubazzir limalihi, orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Ya, ini masuk keterangan as-safi al-mubazziru limalihi. Ya, orang yang idiot yang menghambur-hamburkan hartanya. Wal muflis, ya, allazi irtakabatu duyun, orang yang bangkrut, ya, yang punya hutang banyak, itu tidak boleh. Apa hartanya boleh kita ambil alih? Karena dia punya kewajiban terhadap orang lain, ya kan? Katakanlah dia bangkrut, punya hutang banyak, kemudian dapat harta warisan, dan boleh kita tidak berikan itu. Kita tahan sampai dia mau melunasi hutang piutangnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal marid al mukhawwaf alaihi fi mazadat ala sulus, orang yang sakit keras yang dikhawatirkan akan memberikan hartanya atau mewakafkan hartanya lebih dari sepertiga. Itu boleh kita katakan enggak. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena memang Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat ingin sedekahkan seluruh harta, kata Nabi tidak. Atau 2/3 awalnya. Rasulullah, saya ingin mensedekahkan, mewakafkan 2/3 harta saya. Terus tidak. Setengahnya lah ya Rasul, tidak. Ya. Sepertiganya Rasul, sepertiganya sudah banyak. Kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin menjadi beban orang lain. Ini kalau Bakar gimana? Kenapa? Kalau Abu Bakar gimana? Abu Bakar semuanya. Konteksnya beda. Kan Abu Bakar dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sehat, boleh ini yang khawatirkan akan meninggal. Karena ada semacam keinginan untuk menganiaya dengan secara tidak langsung pihak keluarga. Kalau Abu Bakar masih dalam keadaan hidup, kalau dalam keadaan sehat bugar. Kalau sama Abu Bakar kan dibelanjakan sendiri dia kan, dibelanjakan sama Abu Bakar sendiri gitu, bukan pada saat diwariskan gitu ya. Iya, artinya tadi yang tidak boleh. Yang tidak boleh kan diamanahkan. Ya, pada saat dia mau mati kemudian nah itu tidak boleh. Diwasiatkan untuk dihabiskan semua gitu. Tidak boleh. Ya, maksimal sepertiga. Seperti itu. Jadi wasiat yang tidak harta yang tidak diwariskan kepada anaknya itu maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Ya. Saya mau nanya masalah tadi yang diambil gitu ya. Diambil alih. Kalau misalnya ada dua orang karyawan katakanlah, salah satunya berhutang ke yang lain gitu kan. Kemudian lagi susah nih terus pada saat gajian yang mengutangkan ini bilang ke yang bayar atau ke bosnya, si ini punya utang ke saya, jadi yang saya ambil itu boleh apa?
Iya. Itu nggak memenuhi kriteria ini. Iya, itu konteksnya sebenarnya berbeda. Ya, dalam konteks ini kita boleh meminta orang ketiga untuk menengahi hutang piutang kita, tapi dia tidak termasuk dalam kategori muflis. Ya, yang tadi orang banyak hutangnya seperti itu. Jadi itu ya bukan masuk dalam pembahasannya, tapi itu dalam masuk pembahasan meminta orang ketiga itu dibolehkan. Lebih ke mediasi, Ustaz. Mediasi itu dibolehkan. Bukan mediasi itu, Ustaz. Masalahnya si yang mau bayar itu kan dia yang megang duit kan sebelum masuk ke si orang yang berhutang kan. Yeah. Kalau udah masuk yang berhutang itu nggak susah ditarik gitu kan, minta akhirnya dicegat tuh, ya dicegat tuh. Bisa saja, karena itu kan kalau menolong kebaikan. Apa ya? Iya, kalau Mediasi menolong sifatnya kebaikan. bukan kemudian kalau ini kan seakan-akan langsung Mengambil alih ya, gitu. mengambil alih. Soalnya langsung mengambil alih. Kalau itu Kalau mediasi. mediasi sifatnya. Seperti itu boleh tahu dalam diri wa taqwa. Kalau menolong kebaikan dan takwa supaya orang yang Kalau ini berhutang kan ini ambil alih. mau melunasi hutangnya. Terus kalau Itu masalah Hah? kalau masalah yang balik tadi, Ustaz ya, kalau transaksinya dalam jumlah besar kan masuk akal ya, tapi kalau misalnya transaksi yang kecil-kecil, misalnya beli di warung itu kan anak-anak kecil suka beli, itu sah nggak ya? Oh, itu yang dimaksud dengan mafun anhu. Pada prinsipnya kalau mau melihat kriteria belum balik, tapi karena barang-barang itu kecil, sederhana, sedikit, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya. Dan tapi kalau kemudian nanti harganya besar, kemudian pihak orang tuanya komplain, ini desah juga. Ya, kadang-kadang bisa beli mainan harganya sebenarnya cuma 20.000, dia beli dengan harga 100.000, itu bisa mengkomplain. Ya kan? Seperti itu. Jadi dilihat nanti kalau hal-hal yang kecil yang 1.000, 2.000 itu dibolehkan. Yang tidak terlalu besar resikonya. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Saya masih belum jelas yang muflis ini maksudnya pengampunan Pengampuan. atau pengampuan ya, itu ditangguh ya, dia diambil alih sama orang lain ya. Iya, misalnya begini, orang kan banyak hutang. Dia harus melunasi hutangnya, tiba-tiba dia mendapatkan warisan yang banyak dari orang tuanya. Nah, itu boleh tidak diberikan. Oh, kamu nggak diberikan dulu, kamu punya hutang banyak. Lupa Ya kan? Harus melunasi dulu hutang-hutang kamu. Itu boleh seperti itu. Jadi diambil alih haknya. Sama seperti anak kecil tadi atau orang gila misalnya. Itu maksudnya. Jadi kalau lunasanya utang itu dari warisan itu atau gimana? Ya. Iya, dari warisan. Jadi sebagian dari warisan tadi dibayar utang-utang dulu gitu. Utang-utang itu. Kalau kasusnya dia tidak ada dapat waris gitu, maksudnya pengampuan itu maksudnya hanya relevannya dengan Atau bisa juga dia punya hutang piutang, kemudian orang banyak ingin membantunya, tidak diserahkan langsung kepada orang ini. Ya, harus ada pihak yang ketiga yang menampungnya. Ya. Seperti itu. Ya kan? Nanti dia yang ngatur berapa untuk kebutuhan hidupnya dan berapa persen untuk bayar hutangnya. Bisa juga seperti berarti itu. ada intervensi orang lain Iya. sifatnya ini ya. Iya, intervensi orang lain untuk tadi untuk menjadi pengampu. Pengampu. Ya, pengampu untuk tadi menjaga ya agar orang itu tetap bisa melaksanakan kewajibannya atau memenuhi kebutuhan. Kalau dalam dalam dunia bisnis itu apa ya contohnya ya? Ya kalau dalam dunia modern, bisnis modern? Saya mungkin bisa ngasih contoh nyata, Ustaz. Iya. Itu kejadian di kami bersaudara. Kita bersaudara ada 7 orang. Tapi ini kebetulan 3 orang diantaranya ini termasuk kategori ketiga nih. Ini orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya. Iya. Jadi mereka ini semuanya dapat warisan dari orang tua saya dulunya, dan alhamdulillah warisan itu kemudian berkembang jadi perusahaan besar sampai sekarang. Ya. Tapi kita bersaudara sepakat dari ibu saya dulu itu, ini 3 orang ini diampu sama saya gitu loh. Iya. Jadi semua hartanya tetap saya pegang, ya, dan tetap ada beberapa bersaudara gitu ya, saya yang mampu ini mereka mengambil alih pengelolaannya. Tapi haknya tetap mereka. Tetap Haknya tetap mereka, namanya tetap mereka semua. Perlu persetujuan dia nggak? Enggak, tidak harus. Enggak. Karena anak ini Dia tidak mengerti. anak ini nggak ngerti.
mereka ini atau tadi kalau seandainya diberikan kepada dia, misalnya dia akan gunakan lagi untuk yang dan lain. itu pernah terjadi. Dulu kita berikan begitu aja, tapi ternyata malah mudarat jadinya. Mudarat ya. Gitu. Akhirnya terus kita sepakat yang itu atas persetujuan ibu saya waktu itu sampai sekarang akhirnya terus kita nantinya kita berencana kalau anak-anak mereka sudah besar itu baru diberikan ke anak-anaknya. Gitu. Jadi tanpa mengurangi hak mereka, mereka tetap diberikan. Tapi tadi diatur sedemikian rupa, dikendalikan sedemikian rupa supaya tadi tidak sia-sia. Ya, karena ini cerita itu warisannya asalnya kecil, tapi karena dimasukkan dalam saham perusahaan, tahu-tahu jadi besar. Nilainya alhamdulillah ratusan kali lipat gitu loh. Tapi ya itu cuman kalau itu diberikan ke mereka, itu mereka nggak mampu mengelolanya. Jadi akhirnya kita yang ngatur bikin rumahnya, terus biaya keluarganya, sekolah anak-anaknya, semuanya kita atur. Gitu. Iya. Sama seperti anak yatim. Anak-anaknya mereka ya. Anak yatim masih kecil misalnya kan punya harta, kalau diserahkan kepada mereka tidak tahu untuk mengelolanya. Kalau itu kan memang ada keterbatasan ya. Anak yatim memang umurnya, jadi masalah akal ya, sama dengan yang dulu kan masalah akal gitu. Kalau muflis ini kan terkadang kita juga nggak tahu nih hutangnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita pertama bagaimana menentukan orang yang bisa mengampu, terus orang yang ketika waktu mau diampu perlu persetujuan orang yang punya hutang orang ini si muflisnya nggak gitu. Jadi kriteria orang yang mengampu itu pertama memang dia juga dewasa, balik dan mengerti serta amanah. Ya kan, mengerti dan amanah, sehingga dia tidak akan memanfaatkan harta orang-orang yang diampu tadi. Ya, kecuali kalau memang dia membutuhkan, itu pun diambil sekedar sebagai upah, sebagai pengampunya, itu dibolehkan. Jadi prinsipnya orang yang mengampu ini syaratnya dia harus dewasa, balik dan amanah, serta memang memiliki kemampuan untuk mengelola harta orang lain tadi. Sedangkan yang diampunya itu tidak perlu minta persetujuan. Kamu setuju ya kalau saya mengampu? Nggak perlu. Seperti itu. Kitalah yang menilai bahwa orang ini perlu diampu. Bagaimana kita mengetahui kalau orang yang muflis tadi dia punya hutang? Itu kan bisa dilihat, ditanya orang-orang yang menagihnya. Kelihatan kan seperti itu. Tapi kalau memang ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetap kita berikan. Karena menyangkut hidup dan mati gitu, kebutuhan makannya tetap kita. Itu juga pernah gitu. Jadi ada orang yang dulu pernah kita bantu dengan cara kita dengan teman bantu teman kita itu ya gitu Ustaz. Jadi dia udah ditagih debt kolektor gitu istilahnya, udah diancam macam-macam. Tapi akhirnya kita ya langsung aja bayar ke mereka kan. Seperti itu kan Mas? Iya, seperti itu. Ketika dia punya kita yang bayar gitu kan, seperti itu. Jadi kita bayarin langsung ke debt kolektornya ke mana gitu ya. Dan itu juga untuk kebaikan dia sebenarnya. Nah, karena kalau dikasih ke dia, belum tentu dibayar. Belum dibayar. Digunakan untuk yang lain. Ya, kalau yang lain itu misalnya kebutuhan yang sifatnya primer, tapi kalau kebutuhan yang sifatnya sekunder atau tersier itu kan tidak mengurangi beban hutang. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk tadi menyelamatkan, menolong orang tersebut, bukan untuk memanfaatkan hartanya. Karena memang tidak boleh juga kita memanfaatkan dengan cara-cara seperti itu. Kecuali memang ketika memang membutuhkan, ya kita membutuhkan, kemudian kita itu sebagai kompensasi atas jasa-jasa yang kita lakukan itu dibolehkan. Ya, seperti itu. Tapi paling baik memang kita itu sekedar menolong saja, tidak ada kompensasi apapun karena kita ingin menolong. Tertulis atau enggak? Pengampuan itu kalau dulu memang tidak tertulis, tapi kalau di zaman sekarang perlukan pembuktian bahwa sebagai sebuah dokumen itu perlu ditulis. Kayaknya bahwa segala sesuatu itu perlu ditulis karena Al-Quran juga sudah mengantisipasinya 15 abad yang lalu. Iza tadayantum bidainin faktubu itu sifatnya dalam ya, tulislah. Apalagi ya di zaman sekarang begitu banyak orang melakukan pembohongan, penipuan sehingga ya perlu tertulis. Kalau misalnya dalam perjalanan gitu, si pengampu ini kan punya resiko gitu, tak mungkin bekerja atau barangkali perusahaannya tiba-tiba collab gitu, itu harta yang diampu itu masih statusnya gimana? Apa dia turut rugi juga atau tetap tanggung jawab sepenuhnya terhadap harta itu gimana?
Kalau dia dilibatkan dalam sebuah usaha, itu harus ada persetujuan ahli warisnya atau keluarganya. Sekalipun orang ini tidak dimintai persetujuan, ya. Tapi kalau ahli warisnya diminta persetujuan, ini harta ini mau dikembangkan. Dan pengembangan juga memang sudah dilihat bahwa tidak akan ada resiko seperti itu. Kalau ternyata menimbulkan resiko dan itu sudah berdasarkan kesepakatan dari pihak keluarganya, ya artinya itu kan maksudnya bab musyarakah. Kalau musyarakah itu kan rugi ditanggung bersama untuk juga dinikmati bersama. Kira-kira seperti itu. Ya, nah. Seumpama kita mengambil kan tadi kita mengambil sekedar untuk upah gitu. Ya. Apa itu harus dengan persetujuan ahli waris? Kalau itu tidak harus, ya. Tapi juga upah di sini adalah upah yang memang standar, sewajarnya. Upah Ya. untuk Kita misalnya merawat harta anak yatim, misalnya kan. Sementara kita tidak punya uang untuk makan, yang punya uang itu boleh kita mengambil dari harta anak yatim sebagai upah atas pengampuan kita. Oh boleh. Boleh. Ya, Ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kecuali kalau memang kita membutuhkan, tapi itu harus wajar. Ya, bukan kemudian kita memanfaatkannya seperti itu. Itu dibolehkan. Ya. Baik, ada yang lain atau kita? Ustaz, ini kalau dalam kehidupan Islami gitu, dan bersosial masyarakat ini sama orang-orang muklis ini, kalau ketika dia datang ke kita apa yang kita udah mana-mana tapi kita mungkin nggak tahu gitu, satu dua dengan lain. masih mau ngutang lagi. Iya gitu loh, kita apa gimana kalau kan kita sebagai muslim gitu ya, maksudnya kalau kita nggak tolong kasihan itu gimana? Ya pada prinsipnya kita ini kan diperintahkan untuk menolong orang lain. Di dalam hadis, dalam Al-Quran itu begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menolong orang lain, ya, terutama orang lain dalam keadaan susah. Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan, "Man farraja musliman farrajallahu lahu." Ya, yaumul qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan menolong orang Islam dari kesulitannya, maka Allah akan tolong dia nanti dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Seperti itu. Bahkan ada sahabat yang dia mau memikul beban hutang-hutang orang lain. Seperti itu. Ada, saya lupa nama sahabat tersebut. Ada seperti itu. Ya sudah, biarkan saya menanggung ya beban hutang. Seperti itu. Ya. Itu ada pada sahabat. Jadi kalau memang kita melihat ini perlu ditolong, tapi menolongnya sebaiknya sifatnya solusi. Katakan kalau dia punya hutang, mungkin hutang kamu kepada siapa saja. Saya mau melunasi hutang kamu kepada si A misalnya. Tapi setelah itu, ya kamu harus bekerja misalnya, harus berusaha, ya supaya tidak terikat dengan hutang atau tidak berhutang pinjam lagi. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa membantunya, bantulah. Ya seperti itu. Apalagi kalau kita tahu orang ini jujur, baik, tidak ada niat apapun, dia ingin berhutang seperti itu. Ya itu kita bantu. Ya menolong orang kesulitan itu perbuatan yang sangat mulia, ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti itu. Ini hutang-hutang di sini maksudnya hutang fisabilillah dalam rangka kebaikan, enggak juga? Hutang secara umum sih. Ya. Ini hutang secara umum. Ya. Hutang secara umum. Ya, apalagi hutang Saja hutang judi. Hutang secara kalau hutang yang itu kan bisa dipakai zakat ya. Oh, betul. Goreng. Dia berhak menerima zakat. Iya. Ya kan? Dia berhak menerima zakat. Ya sudahlah. Saya bayar zakat kepada kamu boleh berhak menerima zakat. Tapi ingat hutang kamu, uang kamu itu gunakan untuk melunasi zakat. Untuk melunasi hutang zakat itu hutang. Kapan dia goreng, kapan dia muflis, Bro? Nah? Kapan dia kategorinya goreng, kapan kategorinya muflis? Ya sebenarnya sama, tapi tidak semua gharib itu muflis. Yes. Tapi yang kalau yang muflis itu pada umumnya gharib. Tapi tidak semua yang gharib itu adalah muflis gitu kan. Tapi yang muflis itu pasti gharib. Jadi kalau muflis ini udah nggak punya kerjaan, hutangnya banyak, tanggungannya banyak gitu kan. Ya, anaknya juga banyak. Kalau istrinya nggak tahu lah saya. Jadi kalau gorim itu ya asal berhutang gitu. Ya, berhutang. Atau menanggung hutang orang lain itu termasuk gorim berarti? Enggak ya?
Termasuk gharim, mengalihkan hutang orang lain. Itu sudah hutang dia biasa yang lain menjadi namanya hiwalah, tahwil. Ya, hiwalah dalam bab sendiri. Hiwalah itu mengambil alih hutang. Dan kita berhak. Makanya misalnya masjid itu kan tidak berhak menerima zakat. Ya. Tapi kalau ada pengurus yang mengatakan saya yang menanggung hutang-hutang masjid ini, dia berhak itu. Dia gharim. Menjadi gharim dia. Ya kan, kasih ke dia, ini kamu punya hutang, menanggung hutang-hutang masjid, kamu sudah mendapatkan zakat. Ya. Kemudian nanti dia gunakan untuk membayar hutang. Kalau ada orang datang kemudian misalnya orang tuanya sakit mau kasih, dia datang butuh uang, itu kalau hitungan pahala tadi, kalau kita pinjemin uang, kasih uang. Ya. Kalau teori Al-Quran itu kan pinjamkan dulu baru sedekahkan. Ya. Pinjamin dulu baru sedekahkan. Pahalanya jadi 28. Makasih Mas. Kan di dalam Al-Quran itu Panaziratun ila maisarah. Kalau orang punya hutang itu tunggulah sampai dia mendapatkan kemudahan untuk melunasi hutangnya. Tapi kata Al-Quran wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Artinya kita mendapatkan dua pahala. Pahala meminjamkan 18, pahala sedekah 10 jadi 28. Kalau kita minjem kan kita nggak boleh kalau kelebihan ya. Karena ini kendaraan. Kita dipinjem bensin tinggal dikit tuh. Saya dipinjam dia kan isi bensin. Apa sekarang itu jadi lebih banyak bensinnya tuh. Kalau mesti bilang ke dia dikurangin gimana? Beda, nanti babnya ada istiar. Minjam meminjam itu nama akad istiar. Lain dengan akad ya tadayun, hutang. Ya. Atau tadi rahan atau qard, itu beda antara qardun dengan meminjam biasa. Seperti itu. Kalau seperti itu kita pinjam mobil kemudian kita isi bensin itu sudah sewajarnya lah, gitu kan? Sebagai bentuk terima kasih kita. Ya, apalagi bukan hanya sekedar bensin gitu kan? Ya kan? Yang lain juga boleh. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, sebaik-baik orang yang meminjam adalah mengembalikan pinjaman itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kadarnya dan dilebihkan. Boleh kan? Boleh kan? Tapi tidak disyaratkan di depan. Dan tidak disyaratkan di depan. Tidak disyaratkan. Ya, kalau nanti kalau saya lunasi nanti ya saya lebihkan. Itu isyarat namanya atau disyaratkan. Boleh pinjam nanti lebihkan. Kalau disyaratkan atau disyaratkan itu jadi masuk ke dalam bab riba. Kalau minjem tadi nggak pernah ngisi bensin ya. Kebangetan. Kita ingat dari awal pokoknya isi ya. Kalau ini nggak cerita gitu. Bolak-balik lagi. Boleh. Mobil pinjam nanti bensinnya diisi ya. Masalahnya setiap kali pinjam bensin kita penuh, habis dipakai habis pasti. Itu sebenarnya akan sewa, ya akannya masuk dalam bab sewa menyewa. Cuma tidak disebutkan secara sama ya pasti habis. Kali nggak diisi, 2 kali nggak diisi, ketiga kamu kalau mau pinjam isi ya, kalau nggak isi nggak boleh pinjam. Jadi begitu Ustaz. Giliran kita mau makan kosong kan? Iya. Boleh kan? Langsung beli Anak negara. Itu dibolehkan, seperti itu dibolehkan. Sama seperti itu, Nabi bisa pinjam kendaraan kan pakai kasih makan, kasih itu dibolehkan. Baik, rekan-rekan sekalian masih ada waktu mungkin untuk nanti jam berapa? Ya, 10 menit lagi ya. Silakan diskusi masing-masing untuk memperdalam ya pemahaman kita yang kaitan dengan bab jual beli. Wallahu a'lam bishawab.